Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini Mr. J, Ma'had Raudatul Jannah, eh, kehadiran Ananda tercinta yaitu Ahlul Munawar, alumni ke-13 Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Gimana kabarnya Ananda Ahlul? Alhamdulillah. Luar biasa, Bu ya. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana orang tua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat sekarang. Sehat. Ayah lagi yang kaki yang kemarin itu cuman sekarang udah ini kan. Udah mulai fit ya? Iya. Ahlul, apa yang membuat Ahlul bisa mondok bertahan sampai 6 tahun? Tentu ada kesan ya atau tersendiri yang membuat Ahlul kemarin itu bisa menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, udah dikhatamkan ya kemarin. Kemudian perjalanan 6 tahun itu kan di pondok, saya juga pernah dulu mondok, tidak mudah. Banyak kesan, banyak suka, banyak duka juga. Banyak lika-liku ya. Mungkin ada hukuman ya, pernah di pesantren. Ada juga ya nggak enak kadang sama teman. Ini penting juga saya ketahui atau Ustaz tahu apa yang membuat 6 tahun itu bisa bertahan dari kelas 1 sampai kelas 6 kemudian tamat. Ini perlu diceritakan ini. Baik, Bu ya. Sebelumnya sebenarnya lu merasa belum pantas untuk diundang seperti ini. Cuman mungkin ini bisa jadi motivasi untuk adik-adik di Raudatul Jannah atau di pondok-pondok lainnya. Karena kan Alul juga punya adik di sini ya, Bu ya. Iya. Putri ya? Iya. 2 orang kalau nggak salah. Itu kembar? Iya, Bu ya. Husni. Iya, baik. Jadi kalau saya alasan mengapa bisa bertahan di pondok itu ada beberapa poin, Bu ya. Iya. Yang pertama yang paling penting karena kan ini dari diri kita sendiri. Baik. Yang paling penting itu prinsip dan pendirian. Apalagi kita sebagai laki-laki harus punya prinsip, Bu ya kan. Jadi anak tuh mikirnya dulu, pernah dulu, Bu ya, anak di naik kelas aliyah kalau nggak salah. Mau naik kelas aliyah, itu goyang. Kelas 3 ke kelas 4 ya? Kelas 3 naik ke kelas 4 itu kan apalagi udah lihat teman-teman yang di luar, yang mereka ya motoran, banyak main-main gadget gitu kan. Sebagai manusia pasti, jadi Anda juga goyang di waktu itu, Bu ya. Yang paling menguatkan Anda di situ orang tua pertama. Terus prinsip tadi. Anda mikirnya nggak mungkin perjalanan yang udah saya mulai dari tahun 2019 itu berhenti di tengah jalan. Nggak sampai, kapal itu tidak sampai di tempat tujuannya gitu. Kan Anda mikirnya itu kayak, itu bukan prinsip seorang laki-laki gitu. Jadi Anda memegang prinsip itu bahwa apa yang sudah kita mulai, itu harus kita selesaikan. Bagaimanapun nanti apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana rintangan-tantangannya, badai yang menerjang, tapi sebagai laki-laki khususnya, kita harus menyelesaikan itu. Iya, waktu itu kan masih kelas 3, sudah punya prinsip ya. Siapa yang menanamkan prinsip? Apa dapat sendiri atau bagaimana itu? Itu semua nggak bisa lo dapat kalau nggak ada bimbingan dari ayah bunda, ustadz ustazah, abu dan termasuk adik. Juga pernah saya dengar dulu dari abang kelas ya? Iya, Bu ya. Dari abang kelas. Ya, itu salah satunya. Dari Ari Taufik Gunawan. Ya, saya masih ingat. Dia yang meyakinkan kami untuk harus gitu. Ana dulu sempat bilang sama bunda juga udah ngasih, orang tua udah ngasih, udah cari info-info sekolah. Ana mau masuk dulu di Semandu Banda, Bu ya. Semandu atau Unggul. Iya. Cuman itu kan lagi mikir tuh, Ana merenung lah. Berapa udah, gimana perjuangan yang udah dilalui selama ini, masa nggak kita selesaikan gitu. Iya. Jadi waktu Ana ingat itu libur semester kalau nggak salah. Lagi perjalanan mau balik ke rumah. Itu ayah nanya, gimana nak? Lanjut atau pindah gitu. Nah di situ karena udah hal merenung, udah introspeksi diri dengan mantapnya. Padahal orang tua nggak ada maksa ya, nggak harus kalau paksaan dari orang tua. Di RJ tamat waktu itu ya. Alhamdulillah paksaan dari orang tua nggak ada, Bu. Masya Allah. Iya.
Jadi ada prinsip yang dipegang, kemudian ada support dari abang-abang kelas ya waktu itu ya. Support itu juga penting sangat sih. mempengaruhi ya. Karena di pondok 6 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Dan banyak kita lihat santri di pondok itu di 3 tahun udah minta mandah, udah mindah ya kan, dengan mungkin penasaran dan boring mungkin ya di suasana pondok, luar biasa. Nah, kemarin kan sudah dikhatamkan ya, dikhatamkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana perasaan Ananda Ahlul ya setelah khatam? Kemarin kan ada resepsi khataman, ada juga sebelumnya kalau nggak salah kita ada pembekalan, bahkan ada mau'izah hasanah dari para ustadz-ustadz senior ya. Proses itu kemudian akhirnya endingnya dikhatamkan. Khataman kemudian pulang ke rumah. Nah, satu hari ketika pulang di rumah, setelah pulang ke rumah dan tidak, kalau biasanya kalau dulu pulang ke rumah kan balik lagi ke RJ, ke pondok, karena izin hanya ini kan nggak ada balik lagi, paling balik kalau berkunjung. Apa perasaan setelah itu? Setelah 6 tahun kemudian di rumah, gimana perasaannya? Kalau seorang Ahlul, menurut Ahlul Buya, perasaan waktu setelah khataman itu gado-gado sih Buya. Gado-gado. Karena kita dapat senangnya, karena kita udah berhasil tadi kan, udah berhasil menyelesaikan apa yang kita perjuangkan selama 6 tahun di pondok, dan dikhatamkan. Senang, sedih. Kenapa sedih? Karena pasti berpisah sama kawan-kawan yang udah kita kenal 6 tahun. Adik kelas ya? Adik kelas, berpisah sama... Dan teman-teman juga ya? Di asrama, sama guru-guru. Terus ada perasaan semakin takut atau... Itulah, takut itu yang harus kita analisir. Itu jadi tantangan bagi kita. Karena apa yang di 6 tahun di pondok ini sebenarnya tuh bukan akhir, tapi awal dari semuanya gitu Bu ya. Kalau boleh tahu, yang ditakutkan apa? Ketika, tadi kan... perasaan takut. Yang ditakutkan apa ketika Nanda keluar dari pondok? Takut inilah yang perlu kita olah, karena ya tentunya kehidupan di luar pondok Bu ya kan, yang semakin hari kita lihat semakin liberal, semakin bebas. Jadi kita jadikan pembelajaran 6 tahun di pondok itu sebagai bekal, fondasi untuk jati diri kita, bahwasanya kita sekali santri tetaplah santri gitu Bu. Oh iya. Khawatir. Tapi kan ada orang gembira kalau kita lihat anak-anak sekolah-sekolah dulu itu tradisi coret-coret, kemudian naik-naik kereta mengekspresikan kegembiraan gitu kan, kayak pecah bisul. Apa begitu juga ada perasaan seperti itu? Seorang Ahlul ya tamat. Kalau untuk itu Bu ya, dari pesantren. Kan kalau saya lihat ekspresi anak-anak di luar ketika tamat seperti itu ya. Dia mengekspresikan dengan coret-coret, dengan naik kereta, kemudian ke tempat-tempat hiburan, ke sungai-sungai. Ibaratnya memuaskan semua nafsu yang ditahan. Ada begitu enggak? Itu kan perasaan. Kalau itu Bu ya, menurut anak pribadi, apalagi kita di pondok kan udah belajar Bu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu tadi kan kayak coret-coret, pakai cat tadi, atau yang mungkin ada pecah-pecah telur gitulah ya. Untuk yang merayakan kelulusan gitu. Kita merayakan kelulusan boleh, karena kita kan bahagia kan, pasti setelah menyelesaikan perjuangan kita. Euforia itu yang tidak boleh, maksudnya bahagia yang terlalu berlebihan, sehingga bukannya menguntungkan malah merugikan. Baju jadi kotor. Nanti kalau dia misalnya motoran konvoy-konvoy gitu ada yang jatuh kan. Ada pertimbangan ke situ ya. Iya Bu ya. Sedih ada nggak? Sedih Bu ya. Sedih ya. Kalau dikasih nilai 1 sampai 10, rasa sedihnya berapa itu? Ketika keluar, udah malam pertama di rumah. Ini udah khataman, malam pertama di rumah itu apa? 9 Bu ya. 9, Masya Allah. Karena bahkan ada yang bilang, terharu saya, anak santri, banyak santri yang ingin pulang ke pondok, mungkin karena sakit atau apa izin dia kan. Tapi banyak alumni yang gimana pun hatinya itu ingin balik ke pondok lagi Bu ya. Bahkan termimpi-mimpi ya. Saya dulu begitu udah lama meninggalkan pondok. Saya dulu tamat 6 tahun, langsung ditarik ngabdi 10 tahun. Udah saya balik ke Subulus Salam, udah di RJ saat ini mengajar. Masih mimpi-mimpi dengan
Di pondok dulu. Kalau Ana jujur 3 hari setelah khatam itu Bu ya. Iya, iya. Bangun subuh itu masih kayak terbayang gitu dibangunin sama Ustaz Amir, Ustaz Amir ya, Ustaz Nasrul ya. Ustaz Nasr gitu. Masih kayak masih perasaan kayak di nyangka cepat kali gitu ya. waktunya. Masya Allah ya. Nah, sekarang Ahlul udah beberapa hari nih ya di rumah, udah beberapa pekan malah ya. Ini karena jalan-jalan ke RJ saya culik bawa kemari, wawancarai dulu ini di podcast Mr. J ya, Ma'had Raudatul Jannah. Sekarang kegiatan Ahlul apa? Ada sebelum apa ini? Sebelum kuliah, sebelum masuk ke studi berikutnya. Di jeda-jeda waktu ini boleh tahu apa kegiatan Ahlul di rumah, di kampung? Jadi karena Ana mempertimbangkan petuah-petuah dari Abuya, dari Ummah, bahwasanya kami yang baru khatam ini kan masih energik Bu ya. Masa-masa produktif gitu. Jadi jangan pernah untuk nganggur. Jadi Ana di rumah itu Bu ya, selain bantu-bantu ayah, bantu bunda ya kan, ada kebun di belakang Ana bersih. Kebun apa? Kebun apa itu? Ada sedikit Bu ya, nanam-nanam kelapa atau ubi gitu di belakang. Itulah. Terus ini Ana rencana mau ngajar, ada pesantren kecil Bu ya, cuman untuk supaya nggak kosong aja kita kan. Karena kalau kosong kalau kita nggak ada kegiatan, pasti energi-energi negatif tuh datang gitu. Betul. Jadi ini Ana mau ngajar di ada pesantren Darul Musyahadah namanya. Kalau Abuya pernah ke bandara itulah. Jalan masuk bandara itu. Iya, inna sababa wal faragha wal jiddata mafsadatun. Kalau anak muda kekosongan, inna sababa wal faragha, kalau anak muda kosong itu lebih cenderung ke mafsadah, ke kerusakan ya. Yang keluar malam. Jadi itu pondok atau TPA atau apa? Pondok, cuman karena baru-baru mulai mungkin sekarang. Pondok? Iya Bu. Bukan sejenis balai pengajian. Ada TPA, cuman pondoknya itu kalau nggak salah masih di kelas 2 sanawiyah kelas 1 sanawiyah. Ada pondoknya. Itu dulu baru-baru mulai. Mudirnya atau pimpinannya guru Ahlul ya? Bukan. Bukan mudirnya sih Bu ya. Ada ustadz di situ. Ada ustadz di situ, gurunya Ahlul. Guru Husna Husni. Guru Husna Husni. Jadi insya Allah Ahlul ada mengabdi atau mengisi kekosongan di tempat itu ya, menarik. Udah dimulai itu. Karena sekarang masih kan lagi libur Bu ya kan. Lagi libur. Kemarin udah sempat silaturahmi ke situ. Bagus. Ada berarti berkebun di belakang rumah. Kemudian mengisi kegiatan pondok pembelajaran yang ada di pondok yang dekat rumah, di dekat bandara itu ya. Pondok apa namanya? Darul Musyahadah. Darul Musyahadah. Masya Allah, bagus. Ya, karena memang alumni RJ itu kan visi kita dapat berkhidmat, siap berkhidmat di tengah umat. Sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita ya. Baik. Karena ada juga orang kena mancing ya. Jalan-jalan atau bahasa sini mekehemikulu mak menentu. Jadi baiknya harus diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Ini menarik dan apa ilmu yang ada itu langsung diamalkan, diajarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu bermanfaat kepada manusia yang lain ya. Menarik. Baik. Dari RJ, Ahlul mau kemana ini sebenarnya? Itu kan transit sebentar aja ya, transisi ini. Ada planning apa ini dari RJ kemana? Mungkin ada. Saya dengar-dengar Ahlul mau keluar negeri. Dengar-dengar dari teman-teman Ahlul isu-isu yang berkembang ya. Dan bahkan dulu sebelum tamat kalau nggak salah Ahlul ada cerita dengan Buya bahwa ada rencana keluar negeri. Apa benar atau bagaimana? Atau itu masih bertahan di benak dan keinginan Ahlul? Ini dari RJ mau kemana? Boleh cerita nih. Kalau keluar negeri itu tujuannya memang kayak gitu sih Bu ya. Cita-cita memang ke situ. Mau keluar negeri ya. Di mana itu? Keluar negeri kan rame. Kan di Indonesia luar negeri ada ke Mesir. Biasanya anak-anak pesantren ke Mesir, Saudi, ke Madinah, ke Turki ya. Anak-anak RJ kan banyak ke Turki kalau salah
yang terutama alumni Sulaimaniyah. Tapi kalau hati anak, pilihan anak ini agak lain ini dari yang lain ya, anti mainstream. Kemana itu? Anak milihnya insya Allah ke Australia, Bu ya. Ke Australia, luar biasa. Kenapa milih Australia? Ini kan masih impian kita, kita yang harus kita coba untuk kita realisasikan. Kenapa anak pilih Australia? Maksudnya dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Iya. Biasanya notabene anak-anak pondok yang Buya lihat itu ke Mesir, ke Madinah, itu ya, yang Buya lihat ke Saudi. Tapi Ahlul ke apa? Memilih ke Australia. Nah, ada apa ini dengan Australia? Jadi sebelumnya Buya, karena saya udah introspeksi diri ya kan. Jadi bakat Ahlul tuh adanya sedikit di bidang bahasa Inggris sama public speaking. Iya. Jadi tujuan anak itu Buya, anak maunya tuh masuk ke kedutaan. Kedutaan, Masya Allah. Kementerian Luar Negeri. Amin ya Rabbi. Ya Allah. Jadi kenapa anak pilih Australia dibanding negara-negara Timur Tengah? Yang pertama pastinya kan, dibanding negara-negara berkembang, pendidikan negara maju lebih baik. Jadi kan kita milih yang baik di antara yang baik, Bu ya. Iya. Jadi anak milih Australia karena Australia kan salah satu negara yang berkembang. Otomatis pendidikannya semakin ini gitu. Terus anak milih Australia itu karena dia bukan budaya kita lagi. Dia culture-nya itu, budayanya udah beragam ya. Jadi karena anak yang mau berkecimpung di dunia internasional, otomatis kita harus mempelajari gimana watak-watak kultur budaya-budaya internasional, Bu ya. Jadi karena di Australia tadi itu, apalagi di situ kan bahasa internasional juga bahasa Inggris. Iya. Yang termasuk bakat Ahlul tadi gitu. Iya. Jadi anak milihnya di Australia. Tentu kami berdoa semoga Ahlul dimudahkan untuk menuju sana, dan apa yang tidak mungkin ya. Dan saya yakin Ahlul bisa, insya Allah satu saat bisa studi di sana. Nah, apa persiapan? Kan nggak mungkin langsung nyemplung gitu aja. Kayak kuliah di dalam negeri kan langsung datang, kan butuh paspor, visa, persiapan sehingga kita bisa diterima di sana, dan mungkin bisa juga beasiswa ya, jalur beasiswa. Apa persiapan saat ini yang rencana Ahlul laksanakan? Kalau persiapan untuk kesananya sekarang mungkin setengah pun belum, Bu ya. Oh ya. Jadi anak tuh masih tekad ya, masih niat aja. Udah ada yang ini ya, actionnya. Pastinya karena kan baru-baru tamat, Bu ya. Iya. Jadi pasti belum betul. Masih proses. Tapi gambaran apa yang di plan. Berhasil sekarang, merencanakan adalah merencanakan keberhasilan. Untuk sekarang anak Buya di rumah, apalagi kita udah punya gadget kan. Iya. Berusaha pastinya untuk semakin giat belajar, mendalami bahasa Inggris tadi, Bu ya. Jadi di rumah itu ada website atau blog-blog atau akun-akun Instagram yang bisa jadi tentor untuk bahasa Inggris, itu anak ikuti. Terus rencananya untuk mendalami bahasa Inggris ini, anak mau berangkat ke kampung Inggris Pare ya. Kediri. Oh iya, terkenal di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur, Bu ya. Anak mau berangkat ke sana ngambil kursus untuk memperkuat bahasa Inggris tadi pastinya kan. Karena kan untuk berhubungan sama orang banyak, otomatis komunikasi itu kan bahasa. Iya. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa mereka anggap kita itu kayak bisa untuk ini gitu. Bisa untuk saling berinteraksi. Alhamdulillahnya Ahlul udah punya basic ya, udah punya modal ya selama 6 tahun di pondok bahasa Inggris ya. Dan saya tahu dulu, masih ingat waktu kelas berapa itu Ahlul punya prestasi juara 1 juara 1 pidato bahasa Inggris. Kelas 4 ya. Itu juara 1 waktu itu. Alhamdulillah, Bu ya. Tingkat Pemko Subuh Salam ya. Event apa waktu itu? Sada kata fair. State Hafaz dulu yang ini. State Hafaz ya, yang melaksanakan sekolah tinggi ilmu tarbiyah menyiapkan studi. Baik. Wah, menarik, mudah-mudahan Ahlul ya dimudahkan untuk, berarti di Kepare dulu ini, belajar dulu setahun, setelah itu baru ke sana. Sambil menyiapkan paspor dan segala macam ya. Dan sambil mencari informasi ya terkait di sana. Baik. Apa
memotivasi itu tadi ya, memotivasi Ahlul memang harus ke luar negeri. Cita-cita tadi ya, memotivasinya apa? Apa yang memotivasi Ahlul ini? Padahal di dalam negeri juga banyak. Kalau motivasi sih banyak Bu ya. Yang tadi salah satunya, kita pasti memilih yang baik di antara yang terbaik. Supaya kita jadi orang baik itu. Yang terbaik. Bagaimana menjadi yang terbaik? Ya, betul. Terus kenapa mau ke Australia? Karena ya pendidikan di sana lebih pastinya pasti jauh lebih baik dibanding Indonesia. Iya. Peringkat dunia dia memang punya peringkat itu. Australia terkenal ya. Oh, luar biasa. Sebenarnya apa sih cita-cita Ahlul? Berarti ini kan bayangannya pertama ini kan udah mulai kelihatan. Hari ini mengabdi dulu lah di tengah masyarakat sambil searching, lihat info-info terkait Australia dan belajar otodidak melalui gadget tadi disampaikan. Kemudian nanti melangkah ke Jawa Timur ya untuk mendalami bahasa Inggris, TOEFL dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan berangkat ke luar negeri kuliah. Tentu ada target ya. Target berapa tahun rencana nanti itu di luar negeri? 4 tahun, 5 tahun. Ada target nggak? 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun ya. Setelah pulang dari luar negeri, sebenarnya goal Ahlul, seorang Ahlul, cita-cita seorang Ahlul itu goalnya. Ini biar didoakan oleh apa ini? Penonton ini, diaminkan ini. Pasti di antara para penonton, termasuk Buya dan para ustadz ya, ustazah, ada Kak Indah ini ya, yang menyertai kita. Biar goalnya ini kan didoakan orang banyak ini perlu. Bukan berarti kita sombong, ria, pamer. Sebenarnya goal Ahlul, seorang Ahlul, cita-cita seorang Ahlul, ke depan di masa depan Ahlul itu apa sih? Kalau cita-cita saya Bu ya, Ahlul mau jadi duta besar. Duta besar. Oh, tadi udah disinggung. Duta besar. Masya Allah. Itu target yang udah. Amin, amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ini didoakan ini, Kak Indah, duta besar Indonesia. Subhanallah ya. Terus kalau untuk cita-cita Buya, banyak orang yang bilang, Ahlul kenapa nggak tes jadi polisi aja? Kenapa TNI? Karena postur lumayan tinggi ya. Insya Allah fisik bisa sehat juga kan. Iya. Cuman kalau TNI sama polisi tadi memang bukan karakteristik saya Bu ya. Setelah introspeksi diri lagi, saya tuh Ahlul tuh orangnya kayak nggak bisa gitu di bawah tekanan Bu ya. Apalagi kayak misalnya abdi negara tadi kan kasta perbedaan atasan sama bawahan. Life is choice. Hidup itu pilihan. Jadi kita milih tujuan hidup kita itu yang sesuai sama passion karakter kita. Iya. Karena selain itu pekerjaan yang pastinya kita butuh finansialnya, kita juga harus menjiwai pekerjaan itu. Jadi kita enjoy kerjanya gitu Bu. Memang Ahlul 6 tahun di RJ. Ketika kelas 3 menuju kelas 4 saya melihat kecenderungan bahasa Inggrisnya bagus, selalu tampil, punya percaya diri. Dan dulu sempat di OPRJ bagian apa kemarin? Bagian lukoh bahasa. Bagian bahasa juga kan dipercaya. Berarti sudah ada pengakuan dari guru-guru sendiri. Alhamdulillah. Di organisasi pelajar Rodatul Jannah pun ditempatkan bagian bahasa. Tentu ini satu pengakuan ya. Dan itu harus ada satu istilah itu mana lebih baik memperbaiki kelemahan daripada mempertajam kelebihan. Jadi lebih baik mempertajam kelebihan gitu kan. Karena waktu terbatas. Kalau kita semua memperbaiki kelemahan-kelemahan kita itu sering sejalan aja. Tapi ada fokus kita yaitu mempertajam kelebihan. Nanti dengan sendirinya kekurangan-kekurangan kita tuh bisa tertutupi sama kelebihan kita tadi. Oh iya. Masya Allah. Baik. Kita doakan ya Ahlul bisa jadi duta besar suatu saat untuk negeri kita yang tercinta ini. Tapi untuk plan B-nya Bu ya? Iya. Ada plan B-nya juga ya. Baik. Misalnya kaderullah nggak bisa jadi duta besar tadi, Anda mau ngambil lanjut S2, mau jadi dosen Bu ya? Jadi dosen, Masya Allah. Sama dong kita, saya juga dosen. Saya dulu cita-citanya jadi dosen. Punya pesantren, alhamdulillah udah tercapai. Karena bakat public speaking, bakat ngajar, alhamdulillah sedikit banyaknya ada. Jadi Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuh, nanti jatuhnya di bintang atau di apa. Itu jadi tadi jadi duta besar tadi udah oke. Ya kalaupun tidak,
jatuhnya kan sekitar-sekitar itu. Nah, tekad, dan ini perlu juga saya pikir disinergikan dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidaini, ya kan. Kalaupun nggak bisa jadi dosen Bu ya, Anda punya pensi juga. Ya. Masih ada plan C-nya. Karena insya Allah udah mahir di bahasa Inggris tadi, ya otomatis Anda bisa buka kursus sendiri, bisa jadi translator, atau kan tinggal di Singkil Bu ya? Iya, di Singkil. Pulau banyak tuh. Banyak turis yang datang. Jadi bisa jadi tour guide juga. Kemarin Anda udah pernah coba? Ada pernah waktu ke Pulau Banyak itu kami satu kapal sama ada turis dari Italia. Namanya John. Jadi Anda beranikan diri untuk ngetes sejauh mana bakat. Sebelumnya dengan orang Kanada kalau nggak salah, waktu ada tamu kita. Itu setelah ya Bu ya? Iya, yang ada orang Kanada juga. PRJ datang, ekologi waktu itu ya. Jadi Anda coba uji nyali lah, uji mental. Uji bahasa, paham nggak? Alhamdulillah karena dia orang bule tadi juga orang Itali, bahasa Inggrisnya juga hampir sama kayak bahasa Inggris kita gitu, nggak terlalu profesional. Jadi saya paham, dia paham, bisa berinteraksi ya. Otomatis karena Anda juga mau berteman sama mereka ya harus ngikuti ini ya gitu. Cuman jangan ke yang negatifnya. Ambil yang positif. Baik. Iya. Jadi di istilah dulu di pondok, anta tafham, ana afham, ya kholas. Al-khata' nimratul khamisah, nimratul ramiyah. Nanti bisa kita belajar. Yang penting perbaikinya. Baik. Luar biasa. Nah, apa pesan ini? Pesan ini penting ini dari seorang ahlul kepada adik-adik yang sedang mondok ini di pesantren. Sekarang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini juga yang goyang ya. Ada mau keluar, ada dia pingin juga antara 50-50, masa seperti ahlul alami dulu juga kayaknya. Ada yang pingin keluar, suasana baru, ada juga yang akan lanjut di pondok, dan khususnya yang santri di RJ dan juga umumnya santri-santri di pesantren di Indonesia atau dimanapun berada yang sekarang lagi berjuang belajar di pondok. Apa pesan seorang ahlul yang tamat dan bisa menuntaskan studi selama 6 tahun di pesantren? Jadi ini mungkin pesan saya sebagai abang kelas mereka yang seseorang yang alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi di pondok pesantren. Jadi pesan untuk adik-adik semua, terkhususnya di Raudhatul Jannah, begitu juga di pondok-pondok lain, terkhususnya juga adik-adik saya yang sekarang sedang sekolah di Raudhatul Jannah juga. Jadi ini pengalaman juga, banyak teman-teman yang kelas 3 itu naik ke aliyahnya pindah kan Bu ya. Jadi banyak yang nyesal, bisa nggak kami balik lagi, karena gitu. Gimana gitu. Pun, ada sempat cerita ada yang udah pindah. Karena gitu. Bagaimanapun yang terbaik itu tetap di pondok. Karena kita di pondok itu masih ada yang bisa narik menganulisir. Ibaratnya yang jadi pawang layang-layangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai layang nih, misalnya kita terbawa arus, terbawa angin, masih ada yang bisa tarik ulur. Betul. Cuman kalau di luar, seperti yang udah kita lihat Bu ya, banyak yang terjerumus gitu kan. Jadi seburuk-buruknya pendidikan, kehidupan di pondok, itu lebih keras lagi kehidupan di luar. Terus untuk motivasi supaya terus bertahan itu tadi, kuatkan tekad, jati diri, pendirian harus kuat. Terus coba renungi perjuangan ayah ibu, ayah bunda yang membiayai sekolah kita, itu diperjuangin. Itu jadi motivasi aja juga Bu ya. Ayah bunda udah kerja kayak gini gitu. Masa di tengah jalan dikecewain gitu. Iya, betul. Mau mengecewakan orang tua kan? Berarti mengecewakan Allah gitu ya. Karena ridullah fi walidain wassuqtullah fi suqtil walidain. Baik. Terima kasih Ananda Ahlul sudah mau berbagi cerita di podcast Mr. J Ma'had Raudhatul Jannah. Dan semoga cita-cita ahlul menuju Australia tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tadi menjadi duta besar ya, Masya Allah. Jadi apa salahnya kita bermimpi ya? Betul. Dan itu masih bisa dibayangkan, masih bisa dibayangkan. Menarik itu. Ya itu kata-kata Buya juga jadi motivasi hal. Apa yang masih bisa kita bayangkan bisa dikerjakan. Pasti bisa kita lakukan. Iya. Nothing impossible. Iya, kecuali kuliah di planet Mars. Gimana kampusnya ada apa enggak? Baik. Terima kasih Ananda Ahlul sudah mau bersilaturahmi kembali ke pondok. Ini kena rindu juga kayak atau jenguk adik ya. Sekalian jenguk adik ya. Rindu ke pesantren dan
Saya ambil waktunya sebentar cerita-cerita bagaimana 6 tahun di pondok dan apa menjadi goal dan cita-citanya di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi kita dari cerita ringan ini dengan seorang Ahlul Munawar, alumni ke-13 Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah Konsulat Aceh Singkil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.